ternyata 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. Untuk penerimaan P3K, nah ini untuk XTHK 2 dan pegawai non-ASN. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbicara mengenai penerimaan ASN di tahun 2024 dan kebijakan Menpan RB yakin penataan tenaga honorer kelar tahun ini. Nah, ini dilansir dari tempo.co.id. Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas optimis penataan tenaga honorer akan selesai pada tahun ini. Status honorer akan dihapus pada Desember 2024. Menpan RB mengatakan ada 2,3 juta tenaga honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dari jumlah ini, tersisa 1,7 juta yang belum selesai ataupun masih berstatus honorer. Oke, jadi untuk tahun ini tinggal 1,7 juta yang masih berstatus honorer. Jadi, Menpan RB yakin mengatasi ini atau menyelesaikan di tahun 2024 ini. Nah, Bapak Menpan RB juga menjelaskan tenaga honorer akan menjadi prioritas, akan menjadi prioritas pada rekrutmen calon aparatur negara atau CSN 2024, termasuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi di tahun ini bukan hanya untuk pengangkatan pengangkatan P3K ataupun menyelesaikan tenaga honorer, akan tetapi termasuk juga rekrutmen CPNS. Jadi bagi teman-teman yang fresh graduate juga bisa masuk untuk mendaftar di penerimaan CSN tahun 2024 itu. Kemenpan RB sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan rekrutmen 2,3 juta ASN pada tahun ini. Rekrutmen tahun ini difokuskan untuk mencari talenta digital selain memprioritaskan tenaga honorer. Nah, ini dia ya, total yang akan diterima itu 2,3 juta. Meliputi penerimaan instansi pusat sebanyak 420.000 formasi, sekolah kedinasan 6.027 formasi, serta penerimaan di instansi daerah 1,86 juta formasi. Nah, inilah dia rincian penerimaan CSN tahun 2024. Nah, sejalan dengan itu, Kemenpan RB mengeluarkan peraturan. Nah, kita lihat kebijakan daripada Menpan RB tersebut. 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Jadi ini dia keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 173 tahun 2024. Tahun 2024 tentang
penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Oke, ini keputusan menterinya. Nah, kita langsung kepada isinya saja. Yang pertama itu, nah ini dia kebijakan atau keputusannya yang pertama. Kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara atau ASN 2004 berfokus pada. Oke, jadi ini dia kebijakan atau keputusan Menpan RB di surat ini. Yang pertama itu penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, ini dia, diutamakan di bidang pendidikan dan kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 ini. Yang ketiga, perekrutan talenta-talenta baru. Nah, ini bisa dimaksud dengan fresh graduate. Oke, perekrutan talenta-talenta baru. Lalu pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Oke, jadi bagi teman-teman yang memiliki talenta digital, nah dalam pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024 ini difokuskan dalam pemenuhan talenta digital untuk mendukung mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Lalu yang kedua, jenis pengadaan. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Jenis pengadaannya, jenis pengadaan pegawai ASN tahun 2024 meliputi, nah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi XTHK 2. Oke, ini harus kita tekankan. Untuk penerimaan P3K, nah ini untuk XTHK 2 dan pegawai non-ASN. Oke, pegawai non-ASN berarti datanya harus terdaftar di database BKN. Oke, jadi itu dia ya. Untuk pegawai non-ASN ini harus terdaftar di database BKN. Lalu pengadaan yang kedua itu calon pegawai negeri sipil. Nah, bukan hanya P3K saja, melainkan untuk penerimaan ASN tahun 2024 ini yakni calon pegawai negeri sipil. Nah, ketiga, pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdiri. Nah, pegawai ASN ini terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Oke, jadi ini harus diperhatikan keputusan ataupun nomor 2 dan nomor 3 ini. Ya, dalam penerimaan P3K, nah ini bagi XTHK 2 dan pegawai non-ASN. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, penyelesaian tenaga honorer. Oke, penyelesaian tenaga honorer tahun 2024, yakni di bulan Desember. Oke, jadi persiapkan teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer. Yang selanjutnya, keempat, instansi pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai ASN yang disetujui oleh Menteri serta mengacu pada panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Oke, selanjutnya yang kelima, rincian kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat paling sedikit memuat, nah ini dia, paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan. Oke, selanjutnya yang keenam, rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum kelima disampaikan melalui layanan elektronik yang mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya yang ketujuh,
BKN melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN terdiri atas jenis pengadaan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan pada masing-masing kategori jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, hasil validasi kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 disampaikan kepada Menteri dalam bentuk pertimbangan teknis untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebutuhan pegawai ASN. Kesembilan, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oke, jadi keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2024. Yang menandatangani adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Aswar Anas. Oke, jadi ini per tanggal 1 Maret 2024 sudah mulai berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian persiapkan diri, persiapkan mental, dan jangan lupa pastinya untuk berdoa agar di tahun 2024 ini menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Selanjutnya dalam keputusan Menteri ini kita lihat halaman berikutnya, lampiran keputusan Menteri. Oke, nomor 173 tahun 2024. Lampirannya apa? Nah, ini panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, ini panduannya bagaimana menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Nah, bisa dilihat di surat keputusannya. Nah, kita lanjut langsung kepada halaman yang berikutnya, lampirannya mengenai. Nah, ini lampiran kedua, daftar jenis jabatan pada rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, ini dia daftar jenis jabatannya. Nah, di sini ada jenis pengadaan, ada CPNS, oke, ada CPNS, lalu CPNS dan P3K. Nah, ini misalnya contoh jabatan fungsional, nama jabatan kita ambil operator sistem informasi administrasi kependudukan, oke, jenjang jabatan terampil, jenis pengadaan. Nah, ini ada penerimaan untuk CPNS dan ada penerimaan untuk P3K. Nah, kedudukannya di mana? Nah, ini instansi pembina, bisa di provinsi, kabupaten, kota, ataupun kecamatan. Nah, itu dia ya. Selanjutnya bisa juga pemadam kebakaran. Oke, pemadam kebakaran, jabatan dan jenjang jabatannya pemula dan terampil. Nah, ini ada penerimaan untuk CPNS, P3K untuk pemula, ya kan? Untuk jabatan jenjang atau jenjang jabatan pemula, itu jenis pengadaannya penerimaan CPNS dan P3K. Sedangkan yang terampil itu hanya untuk P3K. Nah, kedudukannya di provinsi, kabupaten, lalu kota. Oke, dan selanjutnya bisa teman-teman lihat di surat keputusannya. Nanti kita buat di deskripsi linknya. Oke, bisa teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan secara keseluruhan. Oke. Nah, ini sampai dengan kita lihat sampai dengan halaman ke 30 berapa ini ya? 30. Kita tengok, kita lihat. Nah, sampai dengan halaman 34 untuk lampiran keduanya ya. Nah, ini pertanggal 1 Maret. Oke, lalu ada lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga ini daftar instansi yang menjadi prioritas dalam penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat di surat keputusannya juga untuk lebih lengkapnya. Oke, bisa teman lihat. Nah, ditetapkan juga pertanggal 1 Maret 2024. Oke, itulah informasi yang dapat kita bagikan. Tetap semangat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.